Ya, selanjutnya adalah mengenai uh, siklus ya, siklus atau sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi siklus dari perkembangan ilmu pengetahuan ini tuh selalu sama ya, selalu sama dan selalu berulang ya. Dan kalau kita gambarkan ya, seperti pada bagan yang ada di layar ini, itu dimulai dari fenomena, selalu dimulai dari fenomena. Ada banyak fenomena, mungkin fenomena 1, fenomena 2, fenomena 3 itu terjadi ya. Contoh mungkin sebagai seorang fisikawan, mungkin kita akan melihat, wah ada pelangi ya. Dari pelangi itu kita amati ya, masuk ke proses pengamatan. Ya, masuk ke proses pengamatan, maka akan muncullah pertanyaan. Nah, dari pertanyaannya ini mungkin bisa timbul biasanya pertanyaan-pertanyaan dasarnya itu mencakup 5W ya, sama aja 5W tambah 1H ya, seperti pelajaran dasar ya. Apa itu, apa yang kita lihat itu adalah sebuah pelangi. Siapa yang bisa melihat pelangi tersebut misalnya ya kan. Kemudian kapan pelangi itu bisa muncul ya, atau bagaimana pelangi itu bisa muncul ya. Intinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang random yang muncul dari proses pengamatan kita. Dari proses terbentuknya pertanyaan itu, maka tentu kita akan menduga-duga ya, akan muncul yang namanya menduga-duga. Dari proses menduga-duga ini itu akan terbentuk yang namanya hipotesa ya. Jadi ada dugaan, oh mungkin pelanginya ini terbentuk karena proses ini, oh mungkin pelanginya itu terbentuk karena fenomena seperti ini misalnya gitu kan. Nah, dari hipotesa yang terbentuk ya, itu kita akan melakukan eksperimen ya, atau melakukan percobaan apakah betul ya hipotesa kita itu sesuai dengan eksperimen yang kita lakukan. Nah, dari eksperimen tersebut maka akan muncullah teori ya, teori yang sudah di approve oleh eksperimen tersebut. Nah, berdasarkan eksperimen tersebut lahirlah teori. Nah, dari teori ini akan melalui banyak proses uji ya, di mana proses uji ini melibatkan banyak faktor. Misalnya mungkin, oh kalau misalnya teorinya benar, apakah faktor-faktor ini mempengaruhi teori tersebut, maka diujilah ya, dimasukkan dalam proses uji. Dan dalam uji ini juga kita akan melihat apakah fenomena tersebut itu betul ya bisa terjadi melalui teori yang kita katakan tadi. Nah, kembali lagi prosesnya ke proses eksperimen. Nah, proses ini selalu berulang ya, sampai suatu ketika kita mendapatkan bahwa oh ternyata fenomena ini tidak sesuai dengan hasil teori kita ya. Jadi teori kita ini perlu diuji kembali. Kita melihat melalui proses ini kembali, melalui siklus ini, mulai dari fenomena kita amati ulang, kemudian kita membentuk lagi pertanyaan baru dan membentuk hipotesa baru, kemudian membentuk eksperimen baru dan sampai pada teori baru. Nah, itulah proses yang selalu terjadi berulang-ulang dalam lahirnya sebuah teori dalam ilmu fisika.